Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube aku. Oke, di kesempatan kali ini aku akan sharing ke kalian mengenai prestasi tingkat internasional. Nah, tentu saja aku nggak sendiri di sini. Aku akan menghadirkan seorang guest star, seorang bintang tamu yang sudah beberapa kali menjuarai perlombaan internasional. Langsung aja ya aku kenalin. Jadi beliau ini bernama Hafiz Bagi Syafruddin. Dia ini merupakan salah satu mahasiswa jurusan kimia di Universitas Negeri Malang. Dan kebetulan dia juga merupakan seorang mahasiswa berprestasi nih di Universitas Negeri Malang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan segera mengundang beliau untuk menjelaskan ke kita mengenai perlombaan internasional, khususnya untuk tingkat mahasiswa. Sebentar ya, aku invite dulu. Assalamualaikum, Dek Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iis. Gimana kabarnya, Dek? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kesibukannya apa aja nih, Dek, sekarang? Oh iya, Mbak. Kalau sekarang sih memang kan masih kuliah ya, Mbak. Semester 6. Otomatis ya tugasnya banyak seperti itu. Selain itu juga kan saya yang mengembangkan Khalifa itu untuk pembelajaran tuh Mbak, startup Khalifa untuk pembelajaran. Selain itu juga ini Mbak, persiapan untuk jadi ini kafilah MMQ di Kota Malang. Masya Allah, semoga lancar semuanya ya. Ya, amin Mbak. Dek Hafiz berarti sudah mulai nyusun proposal skripsi ya, kalau semester 6 ya? Iya Mbak, benar. Apa jangan-jangan sudah sempro? Belum Mbak, masih menyusun. Masih menyusun. Semoga segera bisa sempro. Amin. Oh ya, Dek Hafiz, kan sepengetahuan Mbak, Dek Hafiz ini banyak sekali memiliki prestasi, mulai dari regional, nasional, hingga internasional. Nah, di kesempatan kali ini tuh Mbak tertarik nih pengen ngebahas tentang yang internasional. Dek Hafiz selama ini pernah ikut event apa aja sih yang skalanya itu internasional? Oh iya Mbak, terima kasih. Sebenarnya saya pernah Mbak mengikuti beberapa event internasional. Yang pertama dulu itu Wintex namanya, World Innovation and Technology Expo, itu dulu di Jakarta, diadakan di Taman Mini Mbak. Kemudian yang kedua juga pernah ikut ini, di Bandung Mbak, namanya itu ISTEC, International Science Technology Engineering Mathematics Competition. Di situ juga sama, eventnya internasional. Kemudian juga pernah ikut di tahun selanjutnya juga pernah ikut lagi Wintex. Akan tetapi kan di 2020 itu eventnya online ya Mbak, jadi nggak bisa kemana-mana seperti itu. Terus yang terakhir juga ikut yang event juga di sama online juga Mbak, seperti itu. Masya Allah, jam terbangnya sudah tinggi ya Dek ya. Masih belajar Mbak. Oh iya Dek, kalau boleh tahu itu bawa karya apa tuh pas ikut internasional itu? Mungkin bisa cerita nih ke teman-teman judulnya apa, sama penjelasan singkatnya gimana? Oh iya Mbak, yang pertama itu dulu saya mengangkat karya tentang inovasi alat tangkap ramah lingkungan. Di situ membantu nelayan untuk membantu mengumpulkan ikan seperti itu. Kalau pada umumnya nelayan kan masih menggunakan rumpon kalau di daerah Madura itu untuk mengumpulkan ikan Mbak, seperti itu. Akan tetapi memang hanya bersifat sekali pakai.
dan setelah itu dibuang dengan begitu saja. Jadi saya menggantinya dengan inovasi alat tangkap yang lebih tahan lama dan dapat digunakan berulang-ulang seperti itu. Kemudian juga saya pernah membuat ini media pembelajaran Mbak untuk kimia, jadi berbasis kartu untuk pembelajaran materi tata nama senyawa kimia seperti itu. Jadi kartunya itu basisnya mungkin seperti kartu apa ya pada umumnya gitu Mbak. Nanti siswa itu dapat main di situ, kemudian saling tebak menebak apa namanya tata nama senyawa. Kemudian jika salah maka akan diarahkan di barcode-nya itu untuk di scan seperti itu Mbak. Kemudian juga pernah buat ini seperti membuat filtrasi sederhana di situ untuk membantu misalkan di daerah 3T yang kekurangan air. Jadi memang membuat seperti kotak seperti itu yang diisikan kayak sabut kelapa, kemudian pasir dan lain sebagainya, yang harapannya itu membantu apa namanya warga 3T tadi dapat memfilter misalkan air sungai yang dapat dimanfaatkan lebih jauh lagi seperti itu Mbak. Wah, idenya luar biasa semuanya Dek. Oh iya Dek, mungkin kan gini ya, banyak teman yang pengen juga nih ikut lomba-lomba internasional itu. Nah Dek Hafiz itu dapat informasi kayak gitu tuh dari mana sih? Sehingga tahu nih, oh ada event ini nih, aku bisa nih karya aku masuk ke sini. Itu Dek, mungkin bisa sharing nih ke teman-teman. Oh iya Mbak, mungkin kalau dulu sewaktu SMA itu saya sebenarnya sudah tahu Mbak beberapa event internasional. Jadi event internasional itu lanjutan dari event nasional. Misalkan bagi teman-teman yang masih SMA itu mengikuti ISPO seperti itu, International Science Project Olympiad. Saya juga pernah ikut dulu waktu SMA. Kemudian dulu itu juga ada kayak event lanjutan dari opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia itu ke beberapa negara apa namanya beberapa negara. Misalkan teman saya itu dulu pernah ada yang ke Amerika, kemudian ada yang ke Inggris, ada juga yang pernah ke Jepang seperti itu. Jadi kalau SMA itu lebih ke terusan dari program atau lomba nasional. Kemudian kalau kuliah itu ataupun sekarang itu jauh lebih banyak Mbak event-event internasional yang diadakan. Mungkin bagi yang masih bingung atau kurang tahu nih dapat infonya dari mana, bisa melihat di apa namanya websitenya Innova atau ISA. Di situ banyak sekali event-event internasional yang dapat diikuti seperti itu. Jadi bagi mungkin teman-teman yang ingin mengikuti event internasional dapat dilihat di situ. Kalau di Innova atau ISA itu kan seperti suatu lembaga invensi, jadi itu akan mengumpulkan beberapa event internasional dan itu biasanya udah di jadwal Mbak, misalkan bulan Januari itu apa aja, Februari, Maret, jadi mungkin hampir setiap bulan itu ada saja eventnya ya di beberapa negara, di Indonesia, di Malaysia mungkin, kemudian di Jepang, di Turki pun itu ada seperti itu. Jadi tinggal pilih mana yang akan diikuti, kemudian dilihat juga deskripsinya itu lebih mengarah ke penelitian yang mana seperti itu Mbak. Iya, jadi intinya itu kita bisa mengunjungi websitenya Innova atau ISA ya, ya kan, di sana tuh sudah banyak dia bekerja sama juga dengan negara-negara yang lain untuk mengadakan lomba internasional. Mungkin teman-teman juga bisa mengunjungi akun Instagram ya, Dek ya, kan ada juga ya. Iya, betul. Nah, di website juga bisa. Gitu ya, teman-teman. Bagi yang belum tahu, gimana sih caranya mencari informasi terkait lomba internasional. Ini Dek, setelah itu bisa nggak tolong sharing ke teman-teman mengenai alur daftarnya itu gimana Dek? Mungkin ada perbedaan dengan lomba-lomba yang biasa yang nasional, maksud Mbak lomba-lomba yang biasanya di Hafiz ikuti yang di nasional dengan internasional kan mungkin ada perbedaan. Nah itu bisa di Hafiz cerita
gimana sih mulai alur pendaftaran sampai teknis pelaksanaan sampai di awardingnya itu gimana? Oh iya, Mbak, baik. Memang untuk alur pendaftarannya itu agak sedikit berbeda dengan event nasional. Kalau di event nasional itu kan biasanya di poster itu kayak kita mengisi apa namanya, ada timelinenya, misalkan harus daftar, kemudian buat abstrak, kemudian baru ke proposal, kemudian proposalnya atau makalahnya diterima, baru presentasi dan pengumuman. Bedanya kalau di event internasional ini justru langsung, Mbak, biasanya itu daftar kemudian mengirimkan proposal penuh baru nanti lanjut ke presentasi. Tapi ada juga, Mbak, yang cuma daftar, cuma ngirim abstrak langsung itu lolos ke presentasi dan membuat poster. Jadi untuk gambaran seluruh karyanya itu dapat dilihat di poster atau di presentasi itu, Mbak. Jadi lebih internasional itu sebenarnya lebih mudah alurnya dibandingkan tidak terlalu panjang dibandingkan dengan event nasional seperti itu, Mbak. Bisa juga mungkin kalau lebih mudah mengunjungi website tadi, bisa Innova atau YSA untuk langsung apa namanya daftar di situ, kayak nanti mengisi borang tentang judulnya apa, asalnya dari mana, kemudian Pak mau pilih bidang apa seperti itu. Akan tapi memang kalau dari misalkan di website itu mungkin bayarnya akan bertambah sedikit. Ada selisih bayar yang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan daftar di misalkan akun resmi lomba tersebut. Misalkan ini akunnya resminya itu diadakan Malaysia, mungkin kerjasama dengan universitas apa seperti itu jauh lebih murah. Selisihnya cuma dikit sih, tapi kalau di website tadi misalnya Nova atau YSA itu lebih mudah memang. Kita tinggal ngisi di situ, sudah banyak pilihan lomba, tapi kalau memang mau masuk ke websitenya itu harus dicari-cari dulu, kemudian harus melihat di dashboardnya itu untuk login dulu, kemudian daftar dulu. Memang agak sedikit lebih ribet, Mbak. Kalau terkait awarding deh, ada nggak perbedaannya nih lomba-lomba nasional sama internasional nih? Oh iya, memang kalau offline ya, Mbak, sebelum pandemi ini biasanya awardingnya itu di beberapa tempat, Mbak. Kalau dulu kan saya pernah di Jakarta di Taman Mini Indonesia, kemudian juga dulu pernah di Bandung di hotel apa gitu, lupa saya namanya, di dekatnya dengan ITB itu. Jadi untuk awardingnya memang seru juga sih karena banyak bertemu nantinya dengan teman-teman dari berbagai negara kayak gitu. Kalau yang dulu di Jakarta, di Bandung itu sempat ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Malaysia, kemudian dari India juga, kemudian dari Myanmar, dari Thailand kayak gitu. Jadi lebih seneng aja kalau event internasional itu banyak bertemu dengan banyak orang. Selain itu juga untuk SMA SMP pun itu banyak juga, Mbak, mengikuti event internasional ini seperti itu. Dan nggak kalah juga dengan teman-teman mahasiswa yang teman-teman SMP atau SMA yang bahasa Inggrisnya juga bagus-bagus seperti itu, Mbak. Dan itu juga banyak dari universitas lain seperti UGM, dulu itu sering sekali ya ketemu sama teman-teman UGM, Undip, ITS, kemudian UNER, itu banyak sekali yang ikut event tersebut kayak gitu, Mbak. Jadi serunya itu ini sih, memang bisa mengenal banyak orang, terutamanya nanti saat pameran itu biasanya kita bisa keliling ke beberapa stand dari peserta lain dan bisa tanya-tanya kayak gitu. Kalau sekarang pandemi ini kan online semua ya, Mbak, jadi nggak segitu terasa apa namanya high-peak-nya, nggak terasa kayak keseruan saat program itu ya. Jadi kalau awardingnya itu lebih gini ya deh, kayak memperluas jaringan kita juga. Jadi kita nggak hanya punya teman di skala nasional, tapi juga punya teman di skala internasional. Gitu ya deh ya. Ya, benar. Ini deh, kalau terkait penjuriannya deh, Afis ya.
kalau juri-juri internasional itu mereka itu biasanya lebih tertarik sama penelitian yang seperti apa sih, sama apa aja sih yang menjadi poin-poin penilaian nih dalam perlombaan tersebut. Oh iya Mbak, memang untuk jurinya itu beda-beda Mbak. Jadi dilihat biasanya sebelum event itu diadakan atau dimulai itu di-sharekan siapa-siapa aja jurinya kayak gitu. Dan juga Gitu. dengan itu bisa kita browsing ya, cari misalkan background keilmuannya itu apa. Karena memang sangat random, beda-beda gitu loh. Ada yang dari teknik, ada memang dari MIPA, ada dari sosial. Dan itu tanyanya pun sesuai dengan bidangnya masing-masing kayak gitu. Kalau dulu itu kan pernah ditanya ya, yang dari Jakarta itu ada dosen dari Malaysia, itu orang teknik memang, jadi tanya lebih ke teknikannya, teknis alat atau cara kerja kayak gitu. Sedangkan ada juga dosen dari UI, dari sosial sepertinya, itu memang lebih ke kayak dampak ke masyarakatnya seperti apa nanti kayak gitu, apa impact misalkan dengan karya ini masyarakatnya itu akan dapat apa kayak gitu. Jadi memang sesuai dengan background juri masing-masing tanyanya seperti itu Mbak. Jadi ada banyak juri ya, Dik? Maksudnya dari berbagai bidang keilmuan. Mungkin kalau Ya betul. kalau asal negaranya, Dik, misalkan nih yang ada ini tuh Malaysia. Juri-jurinya itu apakah dari Malaysia saja, apa ada dari negara lain juga? Oh iya Mbak, kalau biasanya di event nasional itu misal di situ diikuti oleh 16 negara. Biasanya itu kayak ada delegasi masing-masing negaranya itu ada jurinya seperti itu. Jadi mungkin biar lebih fair juga dan memihak ke satu negara atau satu tim. Ya biasanya itu ya itu random banget. Jadi nggak tahu kadang itu juri kita yang mana kayak gitu kan, karena memang misalkan satu juri itu dibagi berapa tim gitu untuk di juri dan nggak dikasih tahu untuk itu gitu Mbak. Jadi harus bersiap-siap, terutamanya itu memang di stand ya, kalau memang ada poster, pameran poster di situ yang memang agak nunggu lebih lama kayak gitu. Kalau terkait ini, Dek, apa itu penilaiannya? Biasanya kan kalau di lomba-lomba yang nasional tuh seperti ya, ide, terus kesesuaian dengan ketentuan penulisan, kayak gitu kan, dan lain-lain. Kalau di internasional itu sama nggak? Atau ada mungkin titik poin yang berbeda dari lomba yang nasional? Iya Mbak, untuk memang event internasional ini sebenarnya hampir sama, akan tetapi dia itu lebih ke inovasi, bukan ke penulisannya ya Mbak. Misalkan keterbaruan ide, kemudian kelayakan untuk implementasi, kemudian dampak terhadap masyarakatnya itu seperti apa, kemudian kayak roadmap-nya kayak akan dapat diimplementasikan nggak ini dalam waktu jangka dekat ini kayak gitu, lebih ke inovasinya yang diunggulkan dibandingkan dari segi ke penulisan, karena memang basicnya itu kayak inovasi tadi, inovasi untuk mengatasi suatu masalah. Nah ini Dek, dari tadi kan kita sudah sharing nih ya mengenai pelaksanaan, tentang cara daftar dan sebagainya di ajang internasional. Nah, bagi mungkin teman-teman ada yang belum pernah ikut sama sekali dan pengen nih ikut lomba internasional. Mungkin di Hafiz ada tips nggak buat pemula yang baru pengen ikut lomba internasional? Oh ya Mbak, tipsnya sih memang ini ya, bagi mungkin yang baru banget untuk ikut event internasional, mungkin buat karyanya dulu seperti itu, buat dulu saja mungkin inovasi apa atau karya apa yang ingin dibangun atau dikerjakan. Baru setelah itu mungkin ketika udah jadi itu bisa diikutkan di beberapa event yang relevan dengan karya itu kayak gitu. Sebenarnya banyak banget sih, bukan kita yang mengikuti event itu, tapi kalau bisa karya kita itu dimasukkan di beberapa event kayak gitu, di beberapa event yang memang relevan, karena memang nggak banyak juga kadang itu
ada event yang nggak relevan, kan percuma juga nanti kita masukkan tapi kurang maksimal kayak gitu Mbak. Kemudian juga dipersiapkan untuk bahasa Inggrisnya Mbak. Memang apa ya, nggak harus sangat lancar sekali enggak. Jadi masih bisa dipahami untuk misalkan pertanyaan dari jurinya itu nggak terlalu mungkin cepat tempo bicaranya, masih bisa dipahami untuk orang pemula atau orang awam kayak gitu Mbak. Tips juga mungkin nanti kalau cari tim juga itu harus apa ya Mbak, nggak harus misalkan bisa bahasa Inggris dengan lancar semua, paling nggak ada salah satu lah mungkin dari 3 orang anggota itu salah satu memang yang mahir dalam berbicara bahasa Inggris, jadi bisa membantu mengcover mungkin sekiranya ada beberapa kosakata nih yang masih awam dan ada satu orang itu yang memang sudah mahir di situ Mbak, jadi bisa saling mengcover. Mungkin itu tipsnya. Ya. Kalau boleh tahu dek, tadi lupa nih harusnya nanya di awal. Kemarin yang tadi kan Dek Afis ceritakan pernah ikut lomba ini. Itu Dek Afis dapat apa tuh? Maksudnya menang juara berapa kayak gitu? Oh iya, memang kalau lomba internasional ini dapatnya sertifikat, kemudian juga medali juga kayak gitu, atau beberapa bingkisan, Mbak. Memang jarang banget untuk yang memperoleh reward berupa uang. Mungkin hanya beberapa saja yang memang ada reward uang. Itu rata-rata memang di negara Malaysia kalau dapat reward berupa uang itu kayak gitu Mbak. Kalau saya sih alhamdulillah pernah dapat medali emas juga, perak juga pernah kayak gitu, perunggu juga pernah. Jadi ya kadang nggak dapat diprediksi juga Mbak, kelihatannya itu karyanya bagus tapi mungkin di benak dewan juri itu masih kurang, itu juga nggak tahu lagi ya. Kembali lagi ke memang nasibnya masing-masing, selain dari usahanya kan ada faktor nasib untuk apa namanya terkait juara tadi, seperti itu Mbak. Jadi Dek, dari lomba internasional itu apakah pasti semua itu akan dapat medali atau ada nggak sih yang nggak dapat kayak gitu? Oh iya, ada bermacam-macam juga Mbak, maksudnya ada event yang memang semua pesertanya itu bisa dapat medali, ada juga yang nggak semua, tapi biasanya itu misal ya misalkan untuk yang dapat apa namanya emas itu 25% dari apa namanya pesertanya, kemudian dapat misalkan 10% gitu ya, untuk yang dapat perak misalkan 15%, kemudian untuk yang dapat perunggu misalkan 25% kayak gitu. Jadi nggak semuanya dapat emas gitu atau perak atau perunggu, kadang juga ada yang nggak dapat. Ada juga memang event yang semuanya itu bakal dapat gitu loh Kak, daftar di event itu. Jadi tergantung lagi ke event yang akan diikuti juga Mbak, kayak gitu. Ya. Ini Dek, ada nggak sih tips nih bagi teman-teman yang mungkin tadi kan bagi pemula, mungkin dia ini pernah ikut tapi belum dapet. Dek Afis kan sebagai yang sudah pernah mendapat juara, ada nggak sih tips nih biar mereka juga bisa mengikuti jejaknya Dek Afis? Oh iya, memang ini sih Mbak, untuk misalkan ya eventnya itu kalau offline itu memang jauh lebih apa ya, banyak persiapan banget gitu dibandingkan dengan event online. Ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan event yang offline kayak gitu. Kalau event offline itu memang agak ribet gitu ya Mbak, persiapan poster, kemudian dicetak juga dengan ketentuan yang telah diterapkan kayak gitu. Belum lagi harus membawa misalkan untuk di pameran itu kayak perlengkapan yang terkait dengan penelitian, kemudian prototipe atau mungkin hasil dari penelitian, itu memang jauh lebih banyak persiapannya kayak gitu. Belum lagi nanti kalau presentasi kayak gitu. Kan kalau offline ini lebih terasa kayak apa ya, groginya kayak gitu kan, karena bertatap muka dengan orangnya langsung, kemudian audiensnya itu juga banyak kayak gitu Mbak. Memang persiapannya ya agak lebih banyak,
kalau bisa kan kadang itu eventnya itu di luar kota ya, misalkan Jakarta, di Bandung kayak gitu, harus prepare juga terkait tiketnya, penginapannya juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari biar nanti lebih mudah dan nggak ketinggalan event karena gara-gara transportasi. Juga bisa booking mungkin jauh-jauh hari terkait misalkan penginapan karena takutnya itu bakal penuh kayak gitu karena udah di booking atau ditempati oleh beberapa mahasiswa lain, siswa lain ataupun peserta lain kayak gitu sih Mbak untuk terkait persiapannya. Kalau terkait tipsnya biar bisa menang deh. Oh iya, tipsnya itu yang penting pede, percaya diri aja ya. Karena kalau kita saat mungkin menjawab ya pertanyaan atau presentasi, kalau kita meyakinkan ya jurinya itu bakal yakin gitu loh. Kalau terlihat meragukan kan juga apa bener nih karyanya kayak gitu, apakah kredibel nih nantinya kalau dari pesertanya aja itu nggak yakin terkait itu. Jadi intinya selain kita persiapan karya dan juga teknis dan juga misalkan offline ya, persiapan untuk kesananya gimana, nginepnya di mana, kita juga harus percaya diri karena dengan percaya diri itu kan kita bisa meningkatkan kepercayaan juri kepada kita, gitu ya Dek ya? Ya betul Mbak. Terakhir Dek Hafiz ada nggak motivasi singkat nih buat teman-teman yang mungkin lagi nonton YouTube ini? Iya, mungkin apa ya motivasi saya ya? Motivasi saya sih memang lebih ini sih ingin berkarya juga, ingin membuat inovasi yang memang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas kayak gitu. Dan itu juga kan dengan berprestasi ini dapat apa ya? Membanggakan diri sendiri, maksudnya dapat menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih unggul di situ. Selain itu membahagiakan orang tua tentunya kayak gitu. Selain itu juga dengan adanya event ini dapat menambah kayak pengetahuan, kemudian soft skill kita, kemampuan untuk berinovasi dan juga mungkin public speakingnya juga dapat kayak gitu Mbak. Masya Allah. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang baru pengen ikut event internasional, intinya jangan ragu untuk mencoba, gitu ya Dek ya? Iya betul Mbak. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah selesai sesi sharing kali ini. Mbak selaku di sini yang memiliki channel YouTube, Mbak mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dek Hafiz yang sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita semua. Mbak juga mohon maaf ya Dek kalau ada salah kata selama sharing ini berlangsung. Dan semoga kita bisa sharing kembali di kesempatan berikutnya. Makasih Dek Hafiz. Ya sama-sama Mbak Is. Oke teman-teman, sudah selesai ya sharing kita kali ini. Jadi silakan kalian terapkan apa yang sudah kita sharing dari tadi nih. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya, bisa menambah wawasan kalian dan juga menjadikan kalian lebih semangat lagi untuk berprestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.